Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Pemirsa Suara Muhammadiyah TV dimanapun Anda berada, kembali kita di acara Kurma Kisah Ramadan. Kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Budi selaku Ketua Muhammadiyah Disaster Management Center MDMC ya Pak. Kembali ke periode ketiga ya Pak ini. Insya Allah. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita. Pak Budi sehat? Alhamdulillah. Di periode kali ini MDMC di SK-nya namanya apa Pak? Lembaga Resiliensi Bencana Darurat. Lembaga Resiliensi Besar, ketahanan terhadap bencana, seperti itu ya Pak. Mungkin dalam konteks bencana lebih tepat ketangguhan. Ketangguhan bencana. Pada episode kali ini kita akan lebih mengenal lagi dengan Pak Budi ini. Mungkin Pak Budi bisa diceritakan atau dikisahkan pengalaman Bapak awalnya di terkait dunia kebencanaan ini sehingga sampai sekarang masih bisa eksis seperti itu Pak. Sebetulnya bagi saya pribadi yang paling mengesankan saya mulai terjun ini tahun 94 ketika erupsi Merapi yang tiba-tiba tanpa peringatan ada luncuran awan panas yang di daerah Boyong terutama. Kalau tidak salah kita 70 orang meninggal terbakar. Tanpa peringatan, ini sebuah hal yang kemudian ada apa? Ada sesuatu yang saya pikirkan. Merapi yang dimana kita punya PVBMG waktu itu, Pusat Vulkanologi, tidak memberi peringatan. Tapi tahun 94 itu ya, sehingga ada 70 orang yang sudah terbakar dan meninggal dunia. Kemudian menjadi berlanjut ketika tsunami Aceh 2004, luar biasa. Itu merupakan peringatan sesungguhnya bagi saya. Ketika kita tidak siap seperti Merapi maupun tsunami Aceh, maka korbannya sekian ratus ribu. Ya Aceh itu luar biasa betul. Masyarakat Indonesia termasuk pemerintah jadi kemudian menjadi sadar. Indonesia adalah termasuk daerah orang mengatakan ring of fire, cincin api. Karena di bawahnya ada pertemuan lempeng. Itu kan kemudian menimbulkan gunung berapi. Dari di satu sisi gunung berapi menimbulkan kesuburan dunia, tapi juga punya potensi terjadinya bencana. Oleh karena itulah, maka kemudian pasca 2004 tsunami Aceh, berlanjut gempa Jogja 2006, berlanjut lagi gempa Padang dan seterusnya. Ini sesuatu yang kemudian pemerintah mulai berpikir. Kita tidak boleh lagi sifatnya respon. Ada kejadian baru kita tanggapi. Tapi harus kemudian kita mempersiapkan diri sebelum bencana. Jadi ketika 94 baru tsunami Aceh, saya juga berangkat ke Aceh. 2006 ke gempa di Jogja, saya berkibrat dan PP Muhammadiyah menugasi saya sebagai waktu itu masih komandan posko Muhammadiyah. Kita bekerja bersama teman-teman ya. Ini kan kemudian kita sifatnya respon saja. Kita jadi mulai berpikir kalau begitu kita harus mulai memperkuat ketangguhan masyarakat. Maka kegiatan kebencanaan tidak boleh berhenti. Pemerintah dan menciptakan undang-undang kebencanaan. Muhammadiyah yang senantiasa respon paling depan, dia juga berpikir tidak bisa lagi sifatnya ad hoc satgas dia. Ini mesti kemudian harus berupa sebuah lembaga yang permanen. Maka pada 2010 dibentuklah LPB resmi. Meskipun sebelumnya pasca gempa Padang itu sudah dibentuk MDMC, tapi juga ada Mas Ketok. 2010 resmi dibentuk LPB atau MDMC terpindahkan sebagai sebuah lembaga yang penanggulangan. Penanggulangan ini diartikan lebih luas. Sebelum bencana, ketika terjadi bencana, pasca bencana. Jadi kan siklus bencana seperti itu. Setelah bencana selesai, kita area rekonstruksi lagi. Kemudian kita siapkan masyarakat untuk ditangguh. Ini sesuatu yang kemudian di Muhammadiyah pelembagaan ini disadari betul dan ternyata kita punya potensi yang banyak. Kemudian saya sangat bersyukur
di Muhammadiyah sejak 2010 resminya ada MDMC, LPB, hingga sampai sekarang ini. 2015 sebenarnya masyarakat masih internal persyarikatan macam kadang ya udah nanti kalau ada bencana kita bentuk panitia. Kita nggak bisa begitu lagi. Nah, oleh karena itulah setelah 2015 masyarakat Muhammadiyah saya katakan lebih semangat lagi membentuk lembaga itu dan kita mengadakan banyak pelatihan. Nah, maka di periode sekarang kita melihat kesiapan relawan Muhammadiyah untuk melakukan kegiatan-kegiatan bahkan sebelum terjadi bencana, sehingga kemudian bencana itu kejadian tapi sesungguhnya kita bisa meminimalkan risiko. Nah, kalau risikonya ini kita kecilkan, siapa sih yang bisa menahan Merapi meletus? Gempa bumi nggak ada yang bisa menahan. Tapi kita bisa berbuat sesuatu risikonya kecil. Ini yang kita inginkan. Beda seperti itu. Oh iya, berarti sudah lebih dari 3 dekade berarti Pak. Insya Allah. Ya 3 periode, bukan 3 dekade. 3 periode. Dan di 94 kan Pak? Ya, oh iya. Itu kan berarti Pak Gundi juga di lapangan langsung berarti gitu ya. Kisah di lapangan itu seperti apa Pak? Suka dukanya teman-teman relawan termasuk pengalaman Pak Budi sendiri apa yang berkesan gitu Pak ketika Merapi 94 saya melihat masyarakat yang saya di Sarjito lihat tumpuan jenazah dan sebagian juga masih mengerang kesakitan. Lihat warga yang wajahnya sudah kosong setelah saya. Dia nggak tahu berbuat apa mengenai semacam itu. Nah, mulai saat itulah kemudian ada rasa kemudian saya bisa berbuat sesuatu. Agama mengajarkan siapa yang menyelamatkan seorang manusia berarti menyelamatkan semuanya. Ini yang terekam betul dalam saya. Saya ambil 3 pasien yang terbakar, saya baru masuk ke PKU. Ternyata meninggal dunia semuanya. Saya merasa kita ada yang salah. Oleh karena itulah, karena waktu itu belum ada kesiapan apapun. Tapi dengan kemudian berdirinya MDMC kita bisa lihat. Ketika di Aceh kita kelabakan. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah kemudian melakukan pertolongan tidak besar perorangan. Kita cukup lama di Aceh. Kita membentuk satu semacam satuan tugas. Itu kemudian kita mulai berpikir bagaimana kita mengerjakan penanggulangan bencana secara organisasi. Ini menjadi penting, secara organisasi. Karena sifatnya sporadis, itu tidak efektif. Agar Muhammadiyah bisa melakukan di Aceh, berlanjut pada gempa Jogja, kita menggunakan satu sistem. Di Jogja, kita menggunakan sebuah sistem yang kita gunakan, kita sebut PKO. People Kampung Organize. Masyarakat yang diberdayakan, diorganisasikan, untuk kemudian bisa menanggulangi. Jadi masyarakat korban bencana tidak lagi kita jadikan objek. Kita ajak mereka berpikir untuk kemudian ikut bangkit. Inilah yang pengalaman di Bantul ini dan semakin memantapkan kita untuk membentuk sebuah organisasi. Jadi para relawan yang kemudian mengerti bagaimana cara menolong ketika terorganisasikan dapat bisa menolong dengan lebih baik. Jadi pengalaman seperti kalau suka dukanya itu jelas banyak. Tapi relatif banyak sukanya ya gitu kan. Kalau dukanya ya kadang ada ketika kita bermaksud baik masyarakat tidak merespon baik karena komunikasi yang kurang beda aja. Setelah kita jelaskan persoalannya, ternyata alhamdulillah. Baik kan ketika kita di Lombok, masyarakat memberikan tenda-tenda tidak tertib. Saya katakan tendanya tidak tertib, pasti suasananya nggak enak. Dan kita mencoba menata dan ternyata mereka sangat senang. Ini yang bentuk komunikasi. Di Palu juga seperti itu. Ketika membangun tenda, bahkan di Cianjur kemarin, ketika kita ingin membangun sebuah hunian darurat untuk menunjukkan masyarakat nggak mau. Tapi setelah kita tunjukkan, sampai seorang Pak RT ngomong, wah kalau tahu gitu tadi di rumah saya sudah dibangun. Nah, inilah yang kemudian kita harus bisa memberi contoh dan mengkomunikasikan dengan baik. Nah, ini yang setelah berlangsung dialog yang baik, insya Allah semua jadi suka gitu ya. Karena kita melihat masyarakat yang bergairah untuk kemudian bangkit. Jangan sampai masyarakat terpuruk itu hanya kemudian mereka menjadi objek, tapi mereka harus bisa kita jadikan subjek juga. Cianjur itu kampung saya Pak. Oh iya. Dari Cianjur Pak. Tapi saya Cibeber, kalau kemarin kan di Cugenang. Ya terutama Cugenang. Semalam banjir. Di Cugenang, di Cipil, waduh itu kasihan betul karena bukitan juga. Ya, jadi suasana seperti itu harusnya. Ya, kemudian ini Pak Budi,
Bapak kan cah Kauman nih Pak. Dari Kauman, kampung lahirnya Muhammadiyah, selaku pewaris Muhammadiyah berarti generasi penerus Muhammadiyah. Berarti apa harapan Pak Budi terhadap generasi pelanjut relawan-relawan Muhammadiyah maupun angkatan muda Muhammadiyah dalam penanggulangan bencana ini? Kita bisa melihat sejarah masa lalu. Seabad yang lampau, seorang pemuda Kauman, Kiai Suja, ketika terjadi gunung kelut meletus, orang sudah panik semuanya. Siang hari tiba-tiba langit menjadi gelap. Tapi seorang pemuda Suja, dia berpikir, ini pasti ada sesuatu. Radio belum ada, komunikasi belum ada. Dia datang ke kantor polisi, tanya ada apa. Kantor polisi tahu, ini terjadi gunung meletus. Dia sudah mulai berpikir, kalau Jogja seperti ini bagaimana yang di Jawa Timur? Langsung Kiai Suja berinisiatif, minta izin dengan Kiai Dahlan, kita harus membantu masyarakat di Jawa Timur. Kiai Dahlan tanya, ya kamu bantu siapa saja yang membutuhkan. Inilah yang kemudian mengilhami kami, dan akan kami teruskan semangat membantu siapapun yang membutuhkan pertolongan. Nilai-nilai Islam jelas sangat pentingnya kita untuk membantu. Seperti misalkan ada orang yang membutuhkan, kita bantu sesuai yang dibutuhkan. Jangan sampai kita memaksakan, tapi kita melakukan. Maka ketika dia sudah dengan beberapa tahun berangkat ke Jawa Timur menolong, tidak berapa lama kemudian kembali. Beliau mengatakan menolong sekian banyak orang, kalau kami hanya sekian orang, tentu susah. Inilah yang kemudian dia mengatakan, harus dengan organisasi. Ditopang lagi oleh kemudian semangat Kiai Dahlan mengatakan hajatnya PKO penolong Sarungun itu menolong siapa saja berbasis agama Islam kepada siapa saja tanpa bermaksud untuk merubah agama mereka. Inilah yang nampaknya kemudian sudah kembangkan di relawan Muhammadiyah. Jadi kita punya prinsip membantu siapa saja yang membutuhkan sesuai yang mereka butuhkan. Kita memberikan bukan apa yang kita punya. Kita memberikan bukan apa yang mereka minta. Tapi kita melakukan prioritas yang mereka butuh apa. Sehingga kita bisa lebih tepat membantu dan mengangkat harkat ya, masyarakat yang tertimpa bencana. Yang tertimpa bencana masyarakat manusia seperti kita. Harus kita perlakukan sebaik-baiknya. Jangan hanya bersifat karitatif kita memberi, tapi kita ajak mereka. Inilah yang saya sangat berharap pada relawan Muhammadiyah. Semangatnya insya Allah relawan Muhammadiyah sudah sangat bagus. Tetapi satu kapasitas kemampuan. Jangan sampai relawan datang di tempat kejadian tanpa kemampuan yang memadai, akhirnya kemudian malah merepotkan. Maka kemudian sebelum kejadian bencana, para relawan harus melakukan banyak pelatihan. Sehingga mengerti bagaimana mengelola sebuah posko bencana, bagaimana kemudian tim SAR-nya, bagaimana tim logistiknya, tim dapur umurnya. Ini kan kemudian tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa sebuah sistem organisasi. Alhamdulillah, MDMC bisa melakukan banyak dengan cara itu, dengan organisasi sesuai spirit Muhammadiyah dalam menertibkan kegiatan, sehingga kemudian selama beberapa tahun ini kita bisa bertahan lama di tempat bencana. Karena kita tidak memberikan, tapi kita datang, apa yang mereka butuhkan, yuk kita bareng-bareng. Nah, inilah yang kita lakukan di Muhammadiyah. Tidak hanya tulis, tapi mungkin pendidikan, kesehatan yang kita lakukan. Ini itu Pak Budi, demikian pemirsa Saudara Muhammadiyah TV. Terima kasih banyak pada Pak Budi Setiawan. Dan juga Alhamdulillah MDMC sudah memiliki emergency Medical aid. Turki ya. Ya, alhamdulillah. Dan semoga MDMC bisa terus berkiprah membantu masyarakat yang membutuhkan dimanapun berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.